Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Jangan jadikan ini sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, kau berharga di mata Tuhan. Oh, Jesus, haleluya Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu. Oh. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami di GKRI Sion. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita di minggu pertama di bulan November ini. Kita mau satukan hati kita mau sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya Bapak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan, untuk berkat penyertaan-Mu ya Bapa, yang telah kami terima, kami rasakan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari semua, mari kita semua sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari kita puji sembah Dia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Ini kami hantam ya Bapa. Oh, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan
katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau melanjutkan firman Tuhan, kita memuji muliakan Tuhan, kita mau bersuka cita. Haleluya. Tuhanku
setiap masalah-masalah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bersama dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Tuhan kami yang hidup di sorga, Allah yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus penolong yang setia. Kami mohon Roh-Mu yang kudus siang hari ini mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa Tuhan itu turun melalui pengurapan Roh Kudus atas setiap kami, supaya kami diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Kami bersama mengerti isi hati Allah dalam setiap kehidupan kami. Engkau sampaikan kepada kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan segala gangguan kuasa kegelapan, roh iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini dalam tangan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43. Kita akan membaca ayat yang keempat bagian B, bagian pertama maksud saya, bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Pembacaan yang kedua saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan yang indah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini berdasarkan Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Engkau berharga di mata Allah. Saudara dan saya berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh tangan Allah sendiri, dibentuknya kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Tapi ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, maka semua kemuliaan yang ada pada manusia menjadi hilang. Namun demikian Bapak Ibu, Allah mengasihi saudara dan saya. Ia berinisiatif mengambil posisi kembali, agar supaya kita kembali kepada posisi awal, menjadi manusia yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah benda yang bernilai memang pasti ada harganya. Sekali lagi, benda yang bernilai pasti ada harganya. Manusia lebih daripada benda. Harga kita ada harga yang sungguh luar biasa. Memiliki harga yang bernilai tinggi. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara, Allah yang menciptakan kita, Dia ingin membentuk kita kembali dengan cara Tuhan. Oleh karena itu, di dalam satu penjelasan Yeremia, di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 sampai 6,
bagaimana seorang tukang periuk membentuk bejana. Mari kita membacanya di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 dan sampai ayat 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tangan Allah, saudara dan saya dibentuk oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, kemuliaan itu menjadi hilang di dalam kehidupannya. Kita menjadi manusia yang tidak ada arti apa-apa lagi. Tapi Allah mengasihi saudara dan saya. Yeremia 18 mengingatkan kepada kita semua bahwa di tangan Allah kita dibentuknya kembali. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pengikut Kristus kembali menjadi berharga di mata Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita menurut perintah Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi yang kedua, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, ada 3 hal yang merupakan syarat yang harus kita alami, yang kita harus miliki untuk supaya saudara dan saya kembali berharga di mata Allah. Yang pertama, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-23 bagian A, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Hal yang pertama, untuk supaya kita kembali berharga di mata Allah, yang pertama adalah penyangkalan diri. Inilah syarat yang Tuhan Yesus berikan dan ajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang berharga di mata Allah. Ada harga yang harus dibayar. Sekali lagi ada harga yang harus dibayar, yaitu penyangkalan diri. Di mana kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia ini. Kita harus menyangkal segala keinginan-keinginan duniawi yang ada di dalam hati kita. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Karena itu kita harus siap dibenci oleh dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 19. Jelas di sana dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagaimana miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah memilih kita dari dunia ini, tetapi Ia mau kembalikan kita kepada dunia ini
supaya kita menjadi garam dan terang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan. Di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia pasal 6 ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada orang yang sudah mengikut Yesus. Bahkan melayani Tuhan. Tapi ia masih mencintai dunia ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Kita mendengar dan kita melihat di sana bagaimana Demas telah meninggalkan Paulus. Oleh karena Demas mencintai dunia ini. Demas lebih mencintai dunia ini, saudara-saudara. Dia meninggalkan rekan sekerjanya. Demas tidak sanggup melihat pengalaman-pengalaman hidup yang menimpa Rasul Paulus. Keluar masuk penjara. Ancaman sengsara penderitaan badani. Bahkan maut atau kematian menantinya. Ini yang membuat Demas, apa yang dia saksikan terhadap Rasul Paulus, membuat dia merasa takut. Demas lebih mencintai dunia. Dia meninggalkan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penyangkalan diri dapat kita lakukan bila Tuhan memberikan kita kekuatan. Rasul Paulus merasakan kekuatan itu. Rasul Paulus membuat dia kuat. Rasul Paulus merasakan ada satu roh keberanian. Karena sikap hidupnya yang dia bangun di atas kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Rasul Paulus membangun sikap hidupnya dan sikap panggilannya mengikut Yesus di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu di atas dasar Yesus Kristus Tuhan yang memberikan dia kekuatan dan kemenangan di dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 Paulus berkata di sana, karena bagiku hidup adalah Kristus. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah orang yang melakukan kehendak Bapa dan kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan di sana demikian di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Salah satu buah
salah satu bukti orang tersebut sudah menyangkal dirinya. Itu yang pertama, untuk kita menjadi orang yang kembali berharga di mata Allah menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka yang kedua, di dalam Lukas pasal 9, pembacaan firman Tuhan kita tadi yang kedua. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 bagian B. Setelah dia katakan menyangkal dirinya, dilanjutkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, harus menyangkal diri, itu yang pertama. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib, salah satu yang dituntut Tuhan untuk hidup kita berkenan kepada Allah. Memikul salib adalah salah satu tuntutan. Atau di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 tadi bagian kedua, adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita menjadi berharga di mata Tuhan. Dan hidup kita berkenan kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38. Jelas di sana Tuhan Yesus mengajarkan kembali. Injil Matius pasal 10 ayat 38 di sana dikatakan demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, tetapi dia tidak mau memikul salib, dia tidak layak bagiku. Jika demikian, apa arti memikul salib? Memikul salib berarti tunduk penuh kepada kehendak Allah. Sekali lagi, memikul salib berarti tunduk penuh tanpa syarat kepada kehendak Allah. Tunduk menandakan satu kerendahan hati, bahwa menganggap Allah adalah satu pribadi yang dahsyat, yang harus saudara dan saya agungkan di dalam hidup ini, yang saudara dan saya harus muliakan di dalam hidup ini. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Yesus, sebagaimana dia tunduk penuh kepada kehendak Bapa. Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Saat-saat Tuhan Yesus menghadapi masa sulit, di mana sebelum dia disalibkan, dia berkata, sekiranya cawan ini berlalu, Bapa kiranya berlalu, tetapi jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dan kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupan Rasul, di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia harus mati di kayu salib. Yesus harus mempersembahkan tubuh, jiwa, rohnya. Mempersembahkan tubuh, sebuah dedikasi seorang anak kepada Bapa. Sebuah persembahan tubuh Tuhan Yesus kepada Bapa dalam rangka ketaatannya. Melakukan kehendak Bapa demi rencana Bapa terwujud bagi penyelamatan umat manusia, saudara dan saya yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai anak harus taat kepada apa yang Tuhan mau dia lakukan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, Yesus tetap taat. Filipi 2 ayat yang ke-8. Memikul salib meliputi juga kerelaan menerima olokan, hinaan, cacian, makian. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya saat ia melayani di dunia ini. Saat ia masih hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memikul salib adalah orang-orang yang mampu menghadapi apapun kesulitan di dalam dunia ini. Dia tetap memasrahkan hidupnya ke tangan yang kuat. Dia harus tahu bahwa Bapa yang memanggil dia, Bapa yang menjadikan dia, Bapa Allah kita yang menjadikan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita harus yakini bahwa Allah kita dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengatasi segala-galanya. Allah yang ada di atas persoalan saudara dan saya. Kadang-kadang kita jatuh bangun dalam masalah hidup ini. Di dalam mengikut Yesus, memikul salibnya. Kadang-kadang iman kita seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 14. Ayat 28. Waktu itu Petrus berjumpa dengan Yesus. Ya, dikatakan ayat 28 Injil Matius pasal 14. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang iman kita seperti juga Petrus. Di saat-saat Petrus mengalami tantangan, kadangkala dia merasa imannya lemah. Dan kita melihat ketika tiupan angin dirasa Petrus, mulailah dia tenggelam. Ya. Iman kita kadang-kadang juga seperti itu. Ketika kita tidak tahan dan kita tidak sanggup lagi menghadapi apa yang terjadi di dalam hidup ini. Kita merasa takut. Kita merasa kehilangan pegangan. Tetapi belajar dari setiap kelemahan itu. Mari saudara-saudara kita bangkit. Rasul Petrus bangkit dari kelemahannya. Dan dia memberi hidupnya dibentuk oleh Tuhan Yesus kembali. Dan menjadi kuat. Dia berseru, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong Petrus. Tuhan juga menolong saudara. Ketika saudara berada di saat-saat kelemahan itu. Yang ketiga, saudara-saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang berharga di mata Allah. Yang ketiga. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kedua. Lukas pasal 9. Ayat 23 bagian C, bagian yang ketiga. Setiap orang yang mengikut aku. Yang pertama dia harus menyangkal diri. Yang kedua memikul salib setiap hari. Yang ketiga mengikut aku. Yang ketiga yang Tuhan mau. Ikut Yesus. Mengikut Yesus. Di dalam ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat 62 di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang mau mengikut aku tetapi dia masih memandang menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak di dalam kerajaan Allah. Bila seseorang mengikut Yesus,
dan layak bagi kerajaan Allah. Itu berarti ia tidak boleh melihat, mengingat masa lampaunya. Baik itu hal yang negatif, baik itu hal yang baik. Tidak boleh menoleh ke belakang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat contoh kasus di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 16 dan ayat 17. Cerita tentang Lot. Bagaimana Sodom dan Gomora akan dihancurkan, akan dibumi hanguskan oleh Allah. Allah menyelamatkan Lot dan keluarga, istri dan anak-anak. Ketika keluarga ini berlama-lama, Tuhan menyuruh dua malaikat Tuhan menuntun tangan mereka supaya supaya keluar dari Sodom dan Gomora. Dituntun sampai keluar, tapi diperingatkan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Dia masih mengingat apa yang menjadi milik kesayangannya. Dia masih menoleh mengingat apa yang menjadi harta kesayangannya. Harta benda yang berharga. Dia masih mengingat itu. Tapi Tuhan sudah perintahkan tidak boleh melihat ke belakang. Tapi istri Lot melihat pada akhirnya. Karena istri Lot menoleh ke belakang, ia menjadi tiang garam. Saudara-saudara, setiap pengikut Yesus harus memiliki komitmen dan rela melupakan apa yang di belakangnya, serta mengarahkan hati dan imannya satu-satunya ke depan. Yesus Tuhan yang memimpin dia. Yesus Tuhan yang memegang tangan saudara dan saya, mengeluarkan kita dari dunia kegelapan kepada dunia terang, kepada kerajaan Allah. Kita harus terus memandang kepada Yesus dengan iman. Memiliki sikap penundukan diri kepada pemimpin. Siapa yang memimpin kita? Dialah Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup ini. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menjadi berharga di mata Allah, ada 3 hal yang Yesus mau kita lakukan, yang Yesus mau kita miliki sampai selama-lamanya. Yaitu yang pertama, bila kita mau berharga di mata Allah, harus ada penyangkalan diri. Yang kedua, bila kita menjadi berharga di mata Allah kembali, kita harus memikul salib setiap hari. Artinya selalu, senantiasa selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, kita rela mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Adalah merupakan tuntutan dan harga yang harus kita bayar. Agar supaya manusia, saudara, bapak, ibu, dan saya kembali menjadi seorang yang berharga di mata Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu melalui firman Tuhan ini. Amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah Roh Kudus, kami menghampiri Engkau lagi Tuhan. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana perintah Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami lagi setiap saat. Dan pada waktu ini Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami serahkan perjamuan kudus ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan berita perjamuan kudus sebagaimana terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 19 dan sampai ayat 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk roti dan anggur yang tersedia di depan kita masing-masing. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kami mengadakan perjamuan kudus, kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, bahwa Allah mengasihi kami orang yang berdosa. Dan Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, supaya menjadi penebus dosa dan salah kami. Anak tunggal Tuhan Yesus menjadi korban, tersalib di atas kayu salib, menggantikan kami orang yang berdosa ini, supaya kami yang tidak layak menjadi layak di mata Allah. Kami mengucap syukur untuk kasih Allah yang berkorban bagi kami. Dan biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama. Biarlah Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami ini. Dan kami boleh mengalami hidup Tuhan dalam hidup ini. Kami makin diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai-bagai masalah dalam hidup terlepas dari kehidupan kami masing-masing, yang mengalami masalah perjalanan hidup yang tidak sanggup kami hadapi. Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Hidup kami makin penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Hidup kami makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Makin kami menjadi satu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa untuk roti dan anggur ini. Kami mau makan dan minum dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini yang kita pecah-pecahkan mengingatkan akan kita, akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Angkatlah roti di setiap tangan kanan kita, sambil naikkan ucapan syukur kepada Dia. Dia yang telah mati, tubuhnya tersalib, tergantung di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sambil kita berdoa, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Angkatlah cawan di setiap tangan kanan kita. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan bahwa darahnya tertumpah untuk penebusan dosa saudara dan saya, supaya hidup kita mengalami pengampunan dosa dan hidup kita berkenan kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Sambil di dalam doa ucapan syukur saudara, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari, ambillah dan minumlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, sebab karya keselamatan telah nyata di dalam hidup kita. Karena itu pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkanlah namanya. Dia Maha Kudus, Dia ada di dalam setiap hati kita. Dia mengasihi saudara, menyertai saudara. Kami naikkan pujian syukur. Sembah kami hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah yang kudus, yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberkati kami melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi korban bagi penebus dosa dan salah kami. Kami sembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, anak domba Allah yang mati karena dosa kami, yang bangkit dan menyelamatkan serta memberi hidup yang kekal. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa, Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus penolong yang setia. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi orang yang berharga di mata Allah. Tuhan, jamah setiap kami.
Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami mampu menyangkal diri kami setiap hari. Supaya kami mampu memikul salib di dalam hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Supaya kami mampu untuk setia mengikut Engkau sampai Tuhan datang kedua kali, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siang hari ini yang sakit Engkau telah sembuhkan, Engkau telah pulihkan, karena di tangan-Mu yang penuh kuasa, di tangan-Mu yang berlobang paku itu ada kuasa, ada mujizat, ada penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, yang mereka mengalami bermacam-macam masalah dalam hidup mereka, persoalan hidup telah dilepaskan, telah dibebaskan dari segala persoalan itu. Kami menang karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih, kami bangga kami punya Allah yang hidup, yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami doakan pemimpin bangsa kami, diberikan mereka kekuatan, hikmat, bijaksana untuk memimpin bangsa ini, Indonesia, untuk kemuliaan Tuhan. Indonesia lebih maju, Indonesia makin maju. Diberkati Tuhan. Terima kasih. Memberkati roda pemerintahan dan juga pembangunan yang berjalan di setiap wilayah Indonesia. Diberkati Tuhan. Tolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap anggaran pembangunan, supaya sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan yang mempunyai bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepadamu, para hamba-Mu yang melayani dalam urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap kebenaran firman Tuhan diberitakan, disampaikan, memberkati semua pendengar, siapapun juga dia. Mereka yang lemah iman dikuatkan, mereka yang sudah setia dengan Tuhan tetap setia, mereka yang belum percaya membuka hati menerima Yesus di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, sebagai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, sebagai Allah pencipta langit dan bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Engkau memberkati saudara-saudara kami seiman yang mengalami tantangan-tantangan karena ambil keputusan ikut Yesus. Kuatkanlah iman mereka, hiburlah mereka, dan biarlah mereka penuh sukacita memikul salib hari ini sampai selama-lamanya. Mereka rela dibenci oleh dunia ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan pasti memberkati engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami pada siang hari ini lewat firman Tuhan, puji-pujian dan perjamuan kudus. Kami percaya juga setiap kami yang mengangkat tangan kepadamu diberkati Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau anugerah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa mengalir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita